I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat dalam menjalani segala aktivitasnya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ialah salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Baik, langsung saja kita ke materi intinya ya, yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan terbagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Dinamakan sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Kemudian prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi, sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu perangkat yang dapat menunjang jalannya suatu proses kegiatan belajar mengajar. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan penyimpanan, pemeliharaan, penginventarisan, dan penghapusan, serta penataan lahan bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Dalam manajemen sarana dan prasarana terdapat beberapa tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dan yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat guna dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel. Kemudian dalam sarana dan prasarana pendidikan ada yang namanya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu ada 3 juga. Yang pertama ada perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah, dan yang kedua perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan pendidikan, dan yang ketiga ada perencanaan pengadaan tanah untuk gedung sekolah. Kita bahas satu-satu ya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini, yaitu untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Dalam pengadaan gedung atau bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun, membeli, menyewa, menerima hibah, dan mengukur bangunan. Kemudian untuk pengadaan perlengkapan atau perabot sekolah dapat dilakukan dengan cara membeli perabot yang akan dibeli berbentuk yang sudah jadi ataupun belum. Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan dengan jalan membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi pemerintah di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, badan-badan swasta, masyarakat, perorangan, dan sebagainya.
Materi berikutnya yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tepat dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Perlunya pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, perabot, dan perlengkapan sekolah dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimulai. Yang pertama, ada gedung perabot dan perlengkapan itu diterima dari pihak perombeng, penjual, pembeli sarana, kemudian disusul oleh proses kepunahan meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap sarana tersebut selama dipergunakan. Menurut waktunya, kegiatan pemeliharaan terhadap membangun dan perlengkapan serta perabot sekolah dapat dibedakan menjadi pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. Pemeliharaan setiap hari dilakukan terhadap barang atau fasilitas seperti ruang belajar, papan tulis, mesin TIK, alat peraga, buku-buku, alat laboratorium, mebel, atau perabot sekolah. Kemudian, pemeliharaan berkala ialah pemeliharaan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu, seperti 2 atau 5 bulan sekali, misalnya pada mesin TIK, stensi, dan sebagainya. Dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, juga ada yang namanya inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang dilakukan di sekolah atau lembaga pendidikan. Ada yang berasal dari pemerintahan, ada juga yang berasal dari hasil sendiri, seperti membeli, membuat sendiri, sumbangan, dan sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventarisir melalui inventarisasi, memungkinkan dapat mengetahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran, harga, dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan prasarana pendidikan yang berasal dari pemerintah, wajib diadakan inventarisasi secara cermat dengan menggunakan format-format yang telah ditetapkan atau catatan semua barang inventarisasinya di dalam buku induk barang inventaris dan buku golongan barang inventaris. Buku inventaris ini mencatat semua inventaris menurut golongan barang yang ditentukan, misalnya golongan tanah, bangunan, monumen, dan golongan alat-alat dasar. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang penataan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama ada tata ruang dan bangunan sekolah, yang kedua ada penataan perabot sekolah, dan yang terakhir ada penataan perlengkapan sekolah. Baik, kita bahas satu-satu ya. Tata ruang dan bangunan sekolah. Dalam mengatur ruang yang dibangun bagi suatu lembaga pendidikan, hendaklah diperhatikan hubungan antara suatu ruangan dengan ruangan lainnya. Hubungan antara ruang-ruang yang dibutuhkan dengan pengaturan letaknya tergantung pada kurikulum yang berlaku, dan tentu saja ini akan memberikan pengaruh terhadap penyusunan jadwal mata pelajaran. Baik, selanjutnya kita bahas tentang penataan perabot sekolah. Dalam tatanan tata perabot sekolah mencakup pengaturan barang-barang yang dipergunakan oleh sekolah sehingga menimbulkan kesan dan kontribusi yang baik pada kegiatan pendidikan. Dalam mengatur perabot sekolah hendaknya diperhatikan macam dan bentuk perabot itu sendiri. Apakah perabot tunggal atau ganda? Apakah individual atau klasikal? Kemudian yang terakhir ada penataan perlengkapan sekolah. Pada penataan ini mencakup pengaturan perlengkapan ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru kelas, dan sebagainya. Ruang-ruang tersebut penataannya perlu ditata sedemikian mungkin
sehingga menimbulkan kesan yang baik kepada penyelenggaraan pendidikan yang diselenggaraan sekolah dan menimbulkan perasaan yang senang dan betah pada guru yang mengajar dan siswa yang belajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi manajemen sarana dan prasarana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.